Kamu ingin kekar dalam 3 bulan. Kamu pun memajang poster binaragawan di dinding sebagai motivasi. Langkah pertamamu untuk mencapai target adalah tidur. Tidur sehat adalah hal paling penting kedua setelah makanan untuk pemulihan dan perbaikan tubuh. Kamu butuh tidur 7-9 jam setiap malam untuk produksi protein dan pelepasan hormon pertumbuhan. Hormon ini menjadi lebih cepat saat kamu tidur. Jika kamu kurang tidur, hormon stresmu meningkat sehingga menambah berat badanmu alih-alih membentuk otot. Besok paginya, kamu bangun dengan cukup istirahat dan 1 jam lebih awal dari biasanya untuk sarapan yang tepat. Kamu memasak telur yang dipenuhi omega 3, protein, dan asam amino yang dibutuhkan untuk membentuk massa otot tanpa lemak. Kamu juga makan Greek yogurt dengan beri yang memberimu protein, kalsium, dan zat besi untuk energi yang tahan lama. Protein shake akan meningkatkan aliran darah ke otot dan memudahkan tubuhmu untuk memproses dan menggunakan karbohidrat. Kamu tiba di pusat kebugaran dan melakukan pemanasan sebelum latihan utama. Pelatihmu membantumu merencanakan latihan seluruh tubuh yang pas untuk pemula, termasuk latihan kaki, push, pull, dan perut. Dia juga menyuruhmu untuk selalu memulai latihan dengan gerakan gabungan seperti squat, row, atau bench press yang melibatkan banyak otot secara bersamaan dan akan melepaskan lebih banyak hormon pembentuk otot di tubuhmu. Kamu bisa beralih ke gerakan terpisah saat merasa agak lelah. Jadi, kamu mulai dengan squat. Gerakan ini melibatkan seluruh tubuh bawah dan melepaskan hormon pertumbuhan. Squat meningkatkan massa otot di seluruh tubuhmu karena sangat menuntut fisik. Kamu mencoba melakukan squat sebanyak mungkin dan lupa soal posisi yang tepat. Kamu melakukan squat dengan terus merapatkan kakimu. Itu kesalahan yang biasa bagi pemula. Kamu tidak akan mendapatkan hasil yang bagus jika tidak memperhatikan gerakanmu. Bahkan kamu mungkin bisa cedera. Kakimu harus terbuka selebar panggul. Begitu kamu mendekati bawah, kamu harus mengencangkan otot bokong untuk kembali ke atas lalu mengulangi gerakan. Barbell bench press adalah latihan push hari ini. Itu sempurna untuk dadamu dan aman jika sikumu tetap di sudut 45 derajat dari tubuh. Saat istirahat di antara latihan, kamu memberitahu pelatihmu soal latihan baru yang kamu temukan. Tapi dia menyuruhmu tetap mengikuti jadwal latihanmu. Jika kamu terus-menerus mengubah latihan dan mencoba hal-hal baru, kamu hanya akan membingungkan ototmu. Jika tidak ada kemajuan dan kamu ingin meningkatkan latihan, lakukanlah dengan hati-hati. Kamu bisa mengganti barbel dengan dumbbell, squat depan dengan squat punggung, atau menambahkan satu gerakan di latihanmu. Yang terpenting bukanlah keragaman, tapi beban yang progresif. Saat lebih banyak beban ditambahkan, otot akan beradaptasi dan tumbuh lebih besar dan kuat. Kamu beralih ke pull up. Ini ujian sempurna untuk kekuatan otot tubuh bagian atas dan salah satu gerakan yang melatih punggung dan bicep. Kamu harus bisa mulai dengan 6 pull up lambat dengan posisi yang tepat dan lanjut sampai 12 kali. Kamu merasa itu terlalu mudah, jadi kamu menaruh dumbbell di antara pergelangan kaki saat melakukan pull up. Kamu mencoba bergerak sempurna tanpa mengubah posisi, penting untuk memaksimalkan adaptasi otot. Reverse crunch adalah latihan perutmu hari ini. Gerakan ini melatih seluruh otot six pack dan memberimu otot perut bawah yang kuat. Kamu ingin mengakhirinya setelah 10 kali. Tapi pelatihmu menyuruhmu untuk membuat ototmu benar-benar lelah sampai hampir gagal. Itu artinya kamu harus merasa tidak akan sanggup menyelesaikan 1 kali lagi karena lelah. Kamu beralih ke angkat beban. Kamu memilih beban yang berat dengan sedikit pengulangan daripada banyak pengulangan dengan beban yang mudah dan nyaman. Lalu temanmu lewat dan kalian mengobrol sedikit soal kemajuanmu. Sirene berbunyi. Pusat kebugaran itu dilengkapi dengan sistem kendali obrolan. Kamu tidak bisa beristirahat di sela latihan sebelum mengangkat beban lagi. Karena itu akan menurunkan detak jantungmu. Ototmu pun menjadi lemas dan tidak bisa pulih sebagaimana mestinya. Waktu istirahatmu tidak boleh lebih dari 60 detik. Itu cukup untuk minum. 2/3 air di tubuhmu berada di ototmu bersama protein. Jadi, jika kamu mau lebih banyak otot, kamu harus meningkatkan asupan air. Kamu bisa tahu berapa yang kamu butuhkan tergantung dari berat badanmu. Latihanmu selesai dan kamu melengkapinya dengan peregangan. Peregangan setelah latihan memulai proses pemulihan. Itu membuat jaringan ototmu lebih panjang dan lentur, dan membantumu melakukan gerakan yang membangun kekuatan dengan jangkauan gerakan yang lebih besar sehingga lebih efektif. Ototmu menjadi lebih rileks dan risiko cedera berkurang.
Saat meregangkan fascia alias kantong penampung jaringan otot, kamu memberi ototmu lebih banyak ruang untuk tumbuh. Cukup latihannya hari ini. Berikutnya, makan siang. Kamu harus menjaga keseimbangan antara protein, karbohidrat, dan lemak. Porsi nutrisimu juga harus benar. Tubuhmu memutuskan nutrisi mana yang dijadikan bahan bakar, disimpan sebagai lemak, atau dipakai untuk pembentukan otot. Saat kehilangan nutrisi tertentu, tubuhmu mungkin menyimpan terlalu banyak kalori sebagai lemak. Selain itu, kekurangan vitamin E bisa melemahkan ototmu. Kekurangan vitamin A bisa membuatmu pusing dan kehilangan keseimbangan. Kamu memulai dengan salmon, sumber protein yang kaya akan asam lemak omega 3, yang menurunkan kadar insulin dalam darah. Insulin meningkatkan penyimpanan lemak. Tuna bisa menjadi pengganti salmon yang sehat dengan manfaat yang sama. Tambahkan minyak zaitun untuk merangsang produksi protein dan mencegah kerusakan jaringan. Itu juga membantu tubuhmu menyimpan glukosa, asam amino, dan nutrisi dengan benar. Kamu memesan kalkun sebagai hidangan utama. Kalkun kaya akan zinc yang membantu produksi protein. Kamu juga memesan brokoli yang juga dipenuhi zinc. Gandum kuda disajikan sebagai sumber nutrisi dan vitamin B6. Itu membantu tubuhmu menyerap asam amino dari makananmu. Kamu memesan nanas untuk hidangan penutup. Buah lain tidak akan membantu pembentukan ototmu, tapi nanas mengandung enzim yang mencerna protein dan memiliki sifat anti-inflamasi untuk meringankan nyeri dan bengkak pasca olahraga. Almond baik untuk camilan di jalan. Kacang almond kaya akan vitamin E untuk memperbaiki kerusakan sel karena latihan. 2 jam setelah makan siang, kamu latihan kardio dan berlari. Kamu berpapasan dengan temanmu yang baru-baru ini jadi kekar. Dia menyarankan jangan latihan kardio berlebihan karena kamu akan kehilangan kalori yang dibutuhkan untuk pertumbuhan otot. Dia justru menyarankan kamu berfokus pada latihan ketahanan. Jika tubuhmu pulih dengan baik setelah itu, kamu bisa menambahkan sesi kardio HIIT ke dalam latihanmu. Dengan latihan singkat dan intens ini, detak jantungmu naik dan pertumbuhan otot berlanjut. Kamu pulang dan membuat catatan di jurnal latihanmu. Kamu mencatat latihan hari ini dengan sejumlah pengulangan dan gerakan. Tanpa jurnal seperti ini, kamu tidak akan tahu apa yang cocok untukmu dan seberapa cepat kemajuanmu. Kamu juga mengukur berat badanmu. Ternyata beratmu tetap sama saat melihat hasil latihanmu, tapi bisa jadi lemakmu sudah menurun dan ototmu meningkat. Jadi lebih penting memantau turunnya lemak tubuh daripada turunnya berat badan. Kamu merencanakan latihan untuk besok. Kamu melatih setiap kelompok otot 2 kali per pekan agar ototmu beradaptasi dan tumbuh lebih cepat. Kamu juga membuat daftar makanan untuk besok agar tidak makan sembarangan. Kamu tetap sabar dan konsisten karena kamu tahu otot tidak tumbuh dalam semalam. 3 bulan kemudian, kamu melihat hasil pertama seperti semua pemula. Kamu menumbuhkan 5,5 kilo otot sehat. Setelah ini, kemajuanmu akan menurun. Tapi kamu tetap mengikuti rencana dan itu berhasil.